lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga yang ada di Zoom. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang begitu indah ini Tuhan. Kami datang, kami mau menghormati Engkau, kami mau memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami siap mau memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Come on, sing it up. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Haleluya. Woo. Terus memuji nama Tuhan. Come on. Yesus kau yang sanggup. Mari bersama-sama katakan. Yesus kau yang sanggup Mengubah hidupku, tak ada yang lain, katakan. Yang lain seperti kau Tuhan. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain, katakan seperti kau. Wow, karena pengorbananmu sempurna bagiku. Semua salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Come on. Katakan Yesus. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti kau tuh. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Semua salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasih salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Sama-sama. Bukan karena kuatku, karena kasihmu. Oh, bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Lagi. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Oh, oh. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Oh, salibmu, katakan, bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu semua sucikanku karena kasih. Oh, salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Karena kasihmu. Sekali lagi, karena kasihmu. Oh, thank you Lord. Kita mau memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan baik. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will live in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it again. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it again. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. So my life you have been faithful, Lord. We worship you, Lord. 'Cause all my life you have been faithful, Lord. We thank you, Lord. Oh, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mengajar kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Walaupun seringkali tantangan ingin melemahkan kami Tuhan, tapi kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di pihak kami untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada tempat ini pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, itu karena kebaikan-Mu, karena kekuatan Engkau, karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada dan kami dapat beribadah, kami bersuka cita, mengucap syukur pada pagi hari ini di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada di Every Nation Kelapa Gading pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Christian Andi Susilo, salah satu tim pengerja di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sebagai ayat persembahan untuk kita pagi hari ini, yaitu yang kami bacakan dari 1 Tawarikh pasal yang 29 ayat 14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu yang hadir tempat ini bisa memberikan persembahan secara tunai, dan di setiap bangku ada amplop persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Dan juga di situ Bapak Ibu ada formulir untuk doa pergumulan Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh tim pastoral. Silakan Bapak Ibu juga mengisi pokok-pokok doa apa yang ingin didoakan, dan memasukkan juga ke dalam amplop persembahan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan dengan cara lain, bisa dengan cara mentransfer. Di situ ada 2 nomor rekening. Yang pertama adalah untuk persembahan dan perpuluhan, dan yang kedua ada persembahan untuk pembangunan gedung. Dan juga ada cara lain dengan QRIS, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui GoPay atau melalui
cara dengan yang lain yang ada di situ. Mari kita memberikan persembahan terlebih dahulu bagi yang ingin memberikan secara tunai. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapak, terima kasih untuk Tuhan yang sudah mengajar kami bagaimana kami mempersembahkan Tuhan Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami sehingga kami dapat mempersembahkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya persembahan ini dapat Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu secara khusus di Every Nation Kelapa Gading. Dan kami percaya juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mempersembahkan Tuhan, supaya mereka juga hidup berkelimpahan bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada dua pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Christmas Youth. Youth Every Nation Kelapa Gading akan mengadakan Christmas Carol berupa pembagian buku untuk anak-anak yang dan bekerja sama dengan Yayasan Maharani Kirana Pertiwi. Adapun kegiatannya yang itu ya, diadakan pada tanggal 3 Desember, yaitu minggu depan ya, hari Sabtu. Dan direncanakan akan dilakukan di Kampung Nelayan Cilincing, Tanjung Priok. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan buku-buku untuk dipersembahkan, silakan menghubungi Yosua, atau kalau mungkin hari ini sudah dibawa, bisa masukkan ke dalam kotak untuk pengumpulan buku-bukunya. Kemudian bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, silakan nanti untuk berhubungan dengan Yosua lebih lanjut supaya lebih detail untuk pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, Christmas kita, Every Nation Kelapa Gading, yang akan diadakan pada tanggal 10 Desember. Jangan lupa ya, ingatkan semua saudara-saudara kita siapa yang kita mau undang. Tetapi jangan lupa, di situ ada linknya. Jadi Bapak Ibu yang mau datang, mau ngajak siapapun, di situ ada linknya. Tolong daftar terlebih dahulu supaya kita bisa tahu berapa banyak yang mau hadir, supaya bisa diatur jarak-jarak, karena kita masih dalam masa pandemi. Akan diadakan pada tanggal 10 Desember jam 16.30. Tempatnya di Ballroom Santika. Jadi Bapak Ibu yang mau datang jangan masuk ke sini, tapi masuk melalui pintu Hotel Santika. Di itu naik ke lantai 5 ya, lantai 5. Bapak Ibu nanti bisa disambut di sana. Kemudian yang terakhir, hari ini Pastor Aswan melayani di EN Dalung ya? Dalung. Di Dalung di Bali ya. Dan kita dilayani hari ini oleh Pastor Yaya Gani. Mari kita sambut Pastor Yaya Gani. Terima kasih Pak Christian. Selamat pagi saudara, pagi Pak Denny, Bu Suse, sahabat saya yang luar biasa. Juga selamat untuk Mas Aji yang pengantin baru. Ya, senang sekali saya bisa melayani saudara pada pagi hari ini. Jadi ceritanya begini saudara, kita baru selesai Build Every Nation Build Conference of East Asia, se-Asia Tenggara termasuk Cina di Bali. Kemudian kita ini dari Every Nation Indonesia jadi tuan rumah, lalu Pastor Aswan, Deborah, dan Cynthia menjadi bagian dari panitia yang bantu tulang di Bali itu, saudara. Jadi ngobrol-ngobrol dengan Pastor Aswan, Pastor Aswan mau spend time weekend dengan keluarga dulu di Bali. Lalu saya katakan, iya, jangan pulang dulu, biar aja, karena baru kerja keras untuk konferensi ini, istirahat aja di Bali, saya bilang begitu.
Saya yang khotbah, nggak apa-apa saya datang ke Kelapa Gading. Saya juga kangen kan mau ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Saudara juga yang mengikuti lewat Zoom. Jadi saya bilang, udah enjoy aja Bali, saya yang melayani di sini begitu. Tapi gembala saudara itu luar biasa saudara. Saya pikir istirahat hari ini, gitu ya. Ternyata hari ini melayani juga, begitu. Khotbah juga di Evination Dalung, ya. Jadi sekitar 45 menit, 1 jam begitu dari Denpasar, ya, gereja yang luar biasa digembalakan oleh Pastor Roni dan Ibu Mita, gitu, Evination Dalung. Jadi beliau melayani di situ, begitu. Jadi terima kasih untuk kesempatan, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara melayani firman pada hari ini. Istri saya dan 2 anak, ini dia build conference-nya. Cerita sedikit ya, ini build sekitar 100 berapa ya Cynthia yang hadir ya? 180-an, 185. Oke, targetnya 120 sebetulnya, karena kita tidak mau membuat ini besar dari seluruh, karena dari seluruh Southeast Asia. Jadi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Timor Leste, Cina, begitu ya, sudah ya, betul ya? Ada lagi nggak yang saya lupa? Kayaknya udah deh. Nah, di 1 bulan terakhir ternyata delegasi Cina nggak bisa datang. Jadi delegasi Cina mengikuti full acara ini lewat Zoom, saudara. Jadi sekitar 100 couples dari Cina mengikuti lewat Zoom begitu. Tadinya total 120, tapi ternyata tanpa Cina aja udah 180 lebih. Dan kita menikmati kebersamaan kita mengingatkan kita bahwa seperti saudara di Kelapa Gading, saudara nggak sendirian, begitu ya. Saudara bagian dari Evination Jakarta, tapi Jakarta juga nggak sendirian, kita bagian dari Evination Asia Tenggara, di mana yang memimpin Asia Tenggara, yang memimpin saya, begitu. Jadi bahasanya saya, bosnya saya, begitu. Bosnya saya adalah Pastor Timothy Loh, ya, di Evination Malaysia. Dan saya dan Pak Jo ikut termasuk di dalam Regional Leadership Team Asia Tenggara, begitu saudaraku, ya. Jadi hari ini saya datang dengan putra kedua saya, Joel, yang bersedia menemani saya, gitu. Joel cukup semangat, apalagi karena tadi malam setelah begadang akhirnya Argentina menang lawan Meksiko 2-0. Saudara, siapa yang di sini Argentina favorit saudara? Oh, ada kan? Iya. Akhirnya Messi cetak gol lagi. Yang kedua. Oke. Begitu. Jadi saya menghargai Joel yang ikut saya di sini. Jadi istri saya, Ibu Ista dengan 2 anak saya, Joshua melayani di Kuningan, lalu Jenna dengan Ibu Ista ya ada di Kuningan juga. Jadi Jenna ikut Heritage. Jadi Joel yang menemani saya, bukan cuma menemani saya, Joel yang membawa mobil, gitu ya. Enak saudara kalau punya anak-anak udah besar, Pak Denny, enak. Saya udah nggak pernah nyetir lagi kalau pergi dengan keluarga, entah Joshua atau Joel yang bawa mobil begitu. Ke Jogja begitu, kita pernah travel juga di US juga begitu. Wah udah enak sekali, kita nggak perlu drive lagi. Baik, saya digerakkan Tuhan untuk sampaikan ini kepada saudara. Hari ini saya mau bicara mengenai iman, ya. Tetapi sedikit berbeda iman yang saya mau sampaikan. Karena cerita iman ini saya mau sampaikan dari pergumulan saya sendiri mengenai iman. Dari perjalanan hidup saya menjadi orang yang beriman selama lebih dari 25 tahun terakhir. Begitu. Itu yang saya mau bagikan kepada saudara. Itu kenapa pada waktu sempat Cynthia tulis judul khotbah saya, Iman yang Bertumbuh. Saya katakan kepada Cynthia, kayaknya judulnya jangan iman yang bertumbuh, tapi iman yang berkembang. Apakah pas juga cocok iman yang berkembang judulnya? Saya juga nggak ngerasa pas. Mungkin sebetulnya lebih cocok judulnya kekayaan iman atau pengertian mengenai kekayaan iman. Tetapi intinya yang saya bagikan kepada saudara adalah apa yang saya belajar mengenai iman kita sebagai orang percaya dalam 25 tahun terakhir ini. Ini sangat memberkati, menguatkan saya, dan saya berdoa dan percaya ini juga akan memberkati dan menguatkan saudara. Amin. Apa arti iman? Percaya kepada Allah. Apakah sesederhana itu? Apa pengertian iman buat saudara? Belum lagi berbicara mengenai apakah kalau saudara beriman terhadap sesuatu, saudara pasti terima apa yang saudara imani. Dengan kata lain, saudara beriman supaya saudara mendapatkan apa yang saudara imani. Gimana tuh? Pelajaran iman pertama nih.
Yang saya belajar, yang saya mau bagikan kepada saudara, ini ada di dalam Markus pasal 11. Ayat yang saya mau ajak kita baca sebetulnya ayat 22 sampai 24, tapi sebelum ke situ, saya cerita dulu latar belakangnya, cerita mengenai Markus ini. Jadi satu waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya jalan, dulu kan nggak ada mobil ya, jadi jalan dari Baitania mau ke Yerusalem, begitu. Perjalanan yang lumayan capek, kering, jadi lapar. Waktu Yesus lapar, tiba-tiba Yesus lihat pohon ara. Wah, kebetulan nih. Jadi Yesus mampir dulu, datangi dulu pohon ara itu, berharap ada buah di pohon ara itu untuk dia makan. Supaya segar lagi. Tetapi ternyata begitu sampai di pohon ara, ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Begitu. Jadi kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan mengatakan begini. Jangan lagi, karena dia lihat nggak ada buahnya, kemudian dia mengatakan begini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Itu Tuhan katakan. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Begitu. Kemudian sampai di Yerusalem, malam harinya balik lagi, keluar dari Yerusalem. Tidurnya nggak di Yerusalem. Balik lagi dengan rute yang berbeda, begitu ya. Pokoknya balik lagi. Gitu. Nah kemudian keesokan harinya mereka masuk lagi ke Yerusalem melalui jalan yang sama dan mereka ketemu lagi dengan pohon yang sama yang kemarinnya Tuhan Yesus bilang jangan lagi tidak ada buah, jangan lagi ada buah dari pohon ini, bahwa pohon ini tidak akan berbuah lagi begitu ya. Jadi keesokan harinya mereka lewat pohon yang sama, kemudian pada waktu melewati pohon itu ternyata pohonnya udah mati. Ceritanya begitu. Wah, Petrus amazed karena Petrus ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kemarin mengenai pohon ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kemarinnya, begitu ya. Jadi waktu lihat pohonnya mati, kemudian Petrus bilang sama Tuhan Yesus, wah Rabi, Petrus panggil Tuhan Yesus Rabi, Rabi, apa yang engkau katakan mengenai pohon ini kemarin, ternyata betul-betul terjadi. Begitu. Dan Tuhan memakai cerita ini untuk mengajarkan sesuatu kepada Petrus, kepada murid-muridnya, dan kepada kita semua. Nah disinilah ayat 22, jawaban Yesus kepada Petrus, jawaban Yesus kepada Petrus, terhadap kekaguman Petrus itu yang mengatakan, wow ternyata apa yang kau katakan mengenai pohon ini kemarin, hari ini betul-betul terjadi. Gitu. Jawaban Yesus adalah ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dari Markus 11 ini, saya belajar iman berarti adalah percaya kepada Allah sedemikian sehingga kita memperkatakan apa yang kita percaya kepada Allah tersebut. Itu yang saya belajar, itu yang saya ingat waktu mula-mula saya terapkan itu. Iman adalah, sekali lagi, percaya kepada Allah sedemikian sehingga kita memperkatakan apa yang kita percaya tersebut. Begitu. Kemudian dari Markus 11 ini saya juga belajar bahwa iman berarti terdiri dari 3 hal. Iman adalah yang pertama keputusan untuk percaya sudah menerima. Begitu. Ya. Kemudian terus percaya sudah menerima, ini yang kedua, sampai titik yang ketiga, menerima apa yang di situ saya putuskan dan apa yang terus saya percaya, saya terima. 3 bagian. Jadi iman adalah keputusan untuk percaya sudah terima, kemudian terus percaya apa yang saya putuskan untuk saya terima, yang saya percaya itu terus percaya sampai kemudian akhirnya saya terima. Apa yang saya putuskan percaya dan apa yang saya percaya itu. Dan sepanjang perjalanan saya terus percaya ini, yang saya lakukan, yang kita lakukan adalah terus apa? Memperkatakan iman itu. Ingat, iman adalah percaya sedemikian sampai kita katakan apa yang kita percaya. Itu yang pertama yang saya belajar. Saudara jelas yang ini? Yang pertama? Bingung nggak? Tolong diresponi, kalau bingung saya ulangi lagi. Jelas? Jelas ya? Oke. Contoh saya adalah waktu anak pertama saya lahir. Ya. Jadi waktu saya menikah dengan istri saya percaya sekali bahwa Tuhan akan memberkati kami dengan anak kandung.
Ya. Tetapi itu kepercayaan kami. Dan kami putuskan, kami percaya, kami terima anak kandung. Begitu ya. Tetapi 1 tahun anak kandungnya nggak datang. Istri saya nggak hamil maksudnya. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Nah, selama 8 tahun itu apa yang saya lakukan? Terus percaya. Dengan memperkatakan apa yang saya percaya, bahwa saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga kami dengan anak kandung. Waktu itu begitu, ceritanya begitu. Sehingga di tahun ke-10 baru anak pertama kami lahir. Gitu ya. By the way, Joel lahir 2 tahun kemudian setelah Joshua lahir. Ya. Saya ingat juga salah satu pengalaman saya dalam di dalam menerapkan Markus 11 ini adalah waktu saya terima mobil. Saya pernah mendapatkan mobil secara ya pokoknya out of nowhere, ada orang kasih saya X-Trail tahun 2000. Saya agak lupa 2005 atau 2006, tapi kira-kira ini yang saya terapkan. Saya putuskan, saya percaya dari Tuhan, kemudian saya terus percaya, akhirnya saya terima. Itulah pelajaran iman yang pertama buat saya. Oke? Saya bukan bicara mengenai prosperity gospel, tidak. Tetapi ini apa yang Alkitab katakan, dan seperti saya katakan kepada saudara, inilah pergumulan dan perjalanan iman saya. Karena kita akan lanjut yang kedua. Pelajaran iman kedua yang saya belajar. Jadi yang pertama, saudara jelas ya? Oke, kita lanjut yang kedua. Di Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Pelajaran iman yang kedua. Di sini dikatakan begini, karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ceritanya mau mengatakan bahwa Henokh berkenan kepada Allah bukan karena kesalehannya, bukan karena kebaikannya, tetapi Henokh berkenan kepada Allah karena imannya kepada Allahnya yang tidak kelihatan itu. Sehingga kesimpulannya iman dari ayat 5 dan 6 ini, Ibrani 11 ini saya belajar bahwa iman ya, yang pertama menyenangkan Allah. Allah senang banget lihat kita beriman. Iman kita kepada Allah membuat kita berkenan kepadanya, tetapi juga Allah senang sekali gitu waktu lihat iman kita. Sehingga sebetulnya saudara, kita dalam kehidupan kita bisa mengalami kesusahan, betul enggak? Kita juga mengalami kegembiraan. Kita bisa mengalami kekurangan, ya. Nggak selalu berkelebihan. Kita bisa mengalami kekurangan, tapi kita juga bisa mengalami kelebihan. Kita bisa mengalami duka cita, tetapi kita juga bisa mengalami sukacita. Begitu ya, itulah kehidupan. Begitu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebetulnya ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita menyatakan iman kita di dalam situasi itu, sehingga kita memakai situasi tersebut untuk membuat Tuhan senang melihat iman kita. Amin. Jadi, kalau saudara lagi susah, percaya terus kepada Tuhan. Ini merupakan kesempatan justru untuk Tuhan jadi senang lihat, wah ternyata anakku ini walaupun susah tapi dia beriman dan aku senang lihat imannya gitu loh. Ya, kalau lagi gembira mungkin lebih gampang kita beriman. Lagi berkelebihan kita lebih mudah untuk beriman. Tetapi pun kalau kita kekurangan misalnya, kita lagi kekurangan atau kita lagi sedih, wow, mari pakai kesempatan ini untuk kita beriman kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan lihat iman kita, Dia senang dengan iman yang kita perlihatkan di dalam kesusahan kita. Iman itu menyenangkan Allah. Kemudian di dalam Ibrani 11 ini juga mengatakan bahwa iman adalah percaya bahwa Allah ada. Nah, percaya bahwa Allah ada ini, bahasa aslinya, Allah ada ini, bahasa aslinya sebenarnya kata-kata percaya bahwa aku adalah aku. Kan Allah menyatakan dirinya begitu, I am who I am. Jadi sebetulnya, percaya bahwa Allah ada, diartikan, kita percaya bahwa Allah adalah sebagaimana apa yang Dia katakan mengenai dirinya. Itulah iman. Jadi apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya, itulah yang saya percaya. Itu iman.
Waktu Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang pengasih. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih karena dia mengatakan begitu. Waktu Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik karena itu yang dia katakan. Waktu Tuhan katakan, aku mengampuni. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni karena itu yang dia katakan. Jadi iman adalah percaya bahwa Allah adalah seperti apa yang dia katakan mengenai dirinya. Termasuk waktu pun kita misalnya kekurangan, tapi kita tahu ya firman Tuhan terus mengatakan, aku penyedia, aku menyediakan bagimu. Aku Allah yang menyediakan. Itu kan? Jadi iman artinya percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Kenapa? Karena bukan saya yang mengatakannya, bukan orang lain yang mengatakannya, tapi Tuhan yang mengatakan kok. Percaya bahwa Allah adalah persis seperti apa yang dia katakan mengenai dirinya. Dan yang ketiga, bukan yang ketiga, yang selanjutnya dari Ibrani 11 ini, satu lagi ya. Jadi di Ibrani 11, kita percaya iman adalah menyenangkan Allah. Gitu ya. Kemudian iman itu percaya bahwa Allah adalah seperti apa yang dia katakan mengenai dirinya. Kemudian satu lagi di Ibrani 11 ini, karena ada kata-kata Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi iman adalah percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dengan kata lain, kata-kata yang mau saya katakan kepada saudara, Allah beri upah. Allah merespons. Allah menjawab. Allah datang secara pribadi kepada orang yang mencari dia, orang yang bertanya kepada dia, orang yang meminta kepada dia, walaupun belum kita terima. Percaya kan? Iman adalah percaya bahwa Allah memberi upah. Saudara, apakah saudara percaya Allah memberi upah kepada saudara? Percaya enggak? Percaya enggak? Iya. Jadi kalau saudara minta terus saudara belum terima, apa yang saudara harus lakukan? Percaya. Karena dia memberi upah kok. Amin. Itulah maksudnya. Sekali lagi, percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia, artinya percaya bahwa Allah merespons, Allah menjawab, Allah datang secara pribadi kepada kita yang mencari, yang bertanya, yang meminta kepadanya. Percayalah bahwa dia selalu menjawab doa. Itu iman. Percaya bahwa dia selalu menjawab doa. Walaupun mungkin jawabannya tidak. Atau jawabannya tunggu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, kalau saudara mengatakan saudara beriman, bagian dari iman adalah saya percaya bahwa Allah memberi upah, Allah dengar, Allah jawab doa saya. Nanti saya cerita pengalaman-pengalaman saya ya. Karena seperti saya katakan, ini apa yang saya khotbahkan, ini dari pergumulan saya, dari pengalaman saya mengenai iman. Cerita dulu deh, karena ini kejadiannya Februari 2021, saya kena COVID. Saya percaya banget bahwa saya nggak akan masuk ke rumah sakit Februari 2021. Bahwa Tuhan akan sembuhkan saya nggak perlu masuk ke rumah sakit, begitu ya. Cukup isolasi aja. Tapi dalam kejadian sesungguhnya, di dalam isolasi 10 hari, keadaan saya makin lama makin lemah. Saturasi saya makin turun. Sehingga akhirnya istri saya memaksa saya membawa saya ke rumah sakit Siloam. Waktu itu Siloam Mampang. Dan sampai di Siloam Mampang saya dimasukkan ke ICU. Waduh, Tuhan gak jawab doa saya. Begitu? Enggak. Iman adalah percaya bahwa Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kita. Walaupun percayanya saya nggak sampai masuk rumah sakit, tapi malah bukan cuma masuk, saya masuk ICU dan saya di ICU selama 10 hari, saudaraku. Gitu. Yang mengingatkan saya kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tuh udah check out, saudara. Saya udah nggak sama-sama saudara di sini. Itu pelajaran iman yang kedua dari Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Lalu pelajaran iman yang ketiga dari ayat 4-nya Ibrani 11. Pelajaran iman yang ketiga yang saya belajar, ayat 4 katakan begini. Ini sebenarnya ayat 4 dan selanjutnya, saudara bisa baca terus ya. Tapi saya cuma ambil ayat 4-nya aja. Karena iman, Habel telah
mempersembahkan kepada Allah. Gitu. Lalu kalau saudara baca selanjutnya di ayat 4, jadi ayat 4 dan seterusnya mengatakan karena iman Abel mempersembahkan korban. Karena iman Nuh mempersembahkan bahtera. Karena iman Abraham taat. Karena iman Ishak memberikan berkatnya. Karena iman Yakub memberkati. Karena iman Yusuf memberitakan tentang akan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Karena iman maka Musa menolak disebut anak Firaun. Karena iman, ayat ini penuh dengan cerita karena iman, pahlawan-pahlawan iman ini melakukan sesuatu. Saya lanjut sebentar ayat 32 sampai 34. Dari Ibrani 11. Apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena iman, jadi iman melakukan sesuatu. Nah bahasanya atau pernyataan dari Oswald Sanders dikatakan, iman melakukan banyak hal. Iman itu bertindak. Iman itu berani mengambil resiko. Iman itu membuat kita keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan hal-hal bagi Tuhan. Jadi pelajaran iman yang saya belajar, karena iman saya melakukan tindakan iman. Bukan cuma percaya, bukan cuma memperkatakan dengan mulut. Tetapi karena iman, saya melakukan tindakan iman. Sehingga penerapannya sebetulnya bagi kita, bagi saudara dan saya, karena iman, saudara memberi ke gereja. Karena iman, saudara melayani di gereja. Karena iman, saudara tetap bekerja, walaupun kelihatannya pekerjaannya sulit. Karena iman, saudara tetap teguh melakukan bisnis saudara, walaupun kelihatannya bisnisnya tidak ada hasilnya. Karena poinnya bukan mengenai ini dapat atau tidak hasilnya, tetapi apa yang saya kerjakan merupakan pernyataan dari iman saya. Dasarnya adalah iman. Karena iman saya terus sekolah. Misalnya begitu. Karena iman, walaupun rumah tangga saya sulit, saya terus mempertahankan rumah tangga saya terus berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya. Karena iman, itu loh. Jadi iman adalah tindakan. Iman. Amin. Itu pelajaran yang ketiga. Dan pelajaran yang terakhir mengenai iman yang saya belajar, pelajaran iman yang keempat. Sebelum kita cerita mengenai pelajaran iman yang keempat, inilah saya kembali kepada pertanyaan, apakah saudara dapat apa yang saudara imani? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Iya. Itu yang saya percaya waktu saya sakit COVID, dan saya percaya saya tidak masuk rumah sakit, masuk juga saya. Itu yang saya percaya. Ada waktu-waktu ya, saya percaya saudara udah gak surprise, saudara udah pernah dengar, saya pernah masuk penjara, saudara tahu ya. Waktu di hari saya masuk penjara itu, saya begitu beriman dan percaya Tuhan tidak akan izinkan saya masuk ke dalam penjara. Masuk juga saudara. Saya 30 hari ada di dalam tahanan Bareskrim. 14 September sampai 13 Oktober sebelum saya mendapatkan penangguhan penahanan dari hakim, dan kemudian baru terbukti di pengadilan bahwa saya tidak bersalah. Jadi balik lagi yuk, iman selalu dapat nggak apa yang saudara imani? Saudara ikut lewat Zoom. Apa jawaban saudara? Apakah saudara dapat apa yang saudara imani? By the way, sebelum sampai poin keempat ini, saya percaya saudara sudah belajar 3 poin tadi yang sebelumnya kan? Oke? Saudara belajar mengenai itu kan? Saya cuma mau mengatakan, kadang-kadang kita tidak dapati apa yang kita imani. Yang ada satu cerita yang luar biasa, ada satu ayat yang luar biasa selalu saya pegang di dalam Lukas 22 ayat 42. Pergumulan Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus mengatakan ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku.
Jadi intinya Tuhan Yesus mengatakan ini, kalau mungkin nih, jangan sampai aku disalib begitu, kira-kira begitu. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Dan sebetulnya inilah iman yang sesungguhnya, iman yang terbesar, yang diperlihatkan Tuhan Yesus untuk kita contoh dan kita teladani. Bahwa iman, ini poin yang terakhir ya, iman bukan berarti selalu mendapatkan keinginan saya. Tetapi iman selalu berarti mendapatkan percaya bahwa biar kehendaknya saja yang terjadi. Bahwa iman adalah percaya kepada kehendaknya meskipun tidak sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Itulah iman. Sedemikian kuat kita mempercayai Tuhan karena Tuhan baik. Karena Tuhan adalah seperti apa yang dia katakan mengenai dirinya, betul tidak? Iya kan? Dan kita yang kadang-kadang tidak mengerti, betul tidak? Tapi iman adalah saya sedemikian mempercayai Tuhan. Saya punya keinginan, tetapi iman saya begitu. Saya mempercayai Tuhan sehingga saya percaya yang penting ujung-ujungnya bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Walaupun apa jadi kehendak Tuhan? Apakah jadi penuh ketidakpastian? Apakah jadi tidak jelas? Apa kehendak Tuhan? Kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. No. Tuhan adalah seperti apa yang dia katakan mengenai dirinya. Walaupun keinginan kita tidak dijawab, tapi kita tetap tahu Tuhan itu baik. Walaupun keinginan kita tidak terjadi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu punya dengan kuasa. Walaupun kita belum dapatkan breakthrough di area keuangan, tetapi kita tahu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia penyedia buat kita, bahwa dia memelihara kita, bahwa dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Betul tidak, saudaraku? Amin. Jadi saya beriman tidak masuk penjara, itu tadi saya katakan. Tanggal 14 September 2020 saya masuk ke dalam penjara. Kenapa Tuhan izinkan? Nggak tahu juga saya. Tetapi di dalam penjara itu saya bertemu dengan banyak orang dan saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan inilah salah satu orang yang menerima berita Injil yang saya sampaikan. Tolong slide selanjutnya. Namanya Budi Marpaung, kebetulan orang Batak pula. Ini orang pertama yang saya injili di dalam tahanan. Nah, saudara, saya ada di dalam tahanan hanya 30 hari. Tapi setelah saya keluar, Budi ini masih terus ada di dalam. Bahkan setelah dari tahanan Bareskrim, kemudian dia dapat vonis dari pengadilan, dia dipindah ke Cipinang. Jadi perlu waktu lebih dari 1 tahun. Kami berpisah, tapi saya terus kontak dengan dia, saya terus berusaha untuk menjangkau dia, untuk melayani dia. By the way, di dalam tahanan ini Budi saya wantuan. Saudara tahu saya wantuan dengan apa? Dengan buku wantuan yang saudara pakai. Saya bawa masuk wantuan ke dalam tahanan, saya mewantuan lebih dari 10 orang terima Yesus di dalam tahanan. Saya bawa masuk Alkitab ke dalam tahanan. Saudara tahu salah satu jemaat kita yang di Kuningan adalah pimpinan Gideon, The Gideons Indonesia. Jadi gampang minta Alkitab dari Bapak ini. Saya bawa masuk Alkitab. Saya lakukan perjamuan kudus di dalam tahanan. Dan kembali lagi, Budi ini salah satu inilah buah pertama saya di dalam tahanan. Kemudian setelah dia keluar, akhirnya kami bertemu. Dan saya melanjutkan memuridkan Budi. Dan tepat 2 tahun. Jadi nggak waktu yang sebentar. 2 tahun setelah pertama kali saya ketemu. Yaitu 18 September 2022. Baru kan? Di sini kok, di kantor. Ini baptis Budi. Slide selanjutnya. Dibaptis air di tempat ini. Kita pakai tempat ini untuk membaptis Budi. Di ruang sebelah. Sebelum saudara juga, kapan? Minggu lalu atau beberapa minggu lalu saudara juga melakukan baptisan, bukan? Sebelumnya. Kami membaptis Budi. Jadi ini, kalau Tuhan kabulkan saya nggak masuk tahanan gitu ya, nggak ketemu saya sama dia.
nggak ketemu saya dengan 9 orang lain yang juga terima Yesus di dalam tahanan. Tapi somehow di dalam ketidakmengertian saya, yang penting waktu saya masuk, dan kok Tuhan nggak jawab doa saya, kok Tuhan mengecewakan saya, kok tega banget Tuhan. Tapi daripada berpikir seperti itu, saya percaya aja bahwa Tuhan punya kehendak yang baik, bahwa Tuhan adalah seperti apa yang Dia katakan mengenai dirinya, bahwa saya walaupun saya masuk ke dalam, artinya saya masuk untuk saya melakukan apa yang saya bisa lakukan, dan saya memberitakan Injil, dan inilah buahnya yang tidak terjadi kalau sesuai dengan keinginan saya. Amin. Nah, secara singkat banget inilah pergumulan saya dan apa yang saya belajar mengenai iman. Saudara yang datang terlambat, mungkin nanti bisa lihat YouTube-nya ya. Yang pertama-pertama. Apa yang saya belajar mengenai iman. Jadi saya bertanya kepada saudara, bagaimana perjalanan iman saudara sendiri? Saya cuma ingin mengatakan, mari kita makin mempercayai Tuhan. Mari kita makin mengenal Dia. Mari kita makin intim, makin dekat dengan Tuhan. Walaupun saudara tidak dapatkan atau belum mendapatkan apa yang saudara inginkan. Saya katakan kadang jawaban Tuhan tidak, tetapi lebih banyak jawaban Tuhan tunggu atau belum. Tapi akhirnya poinnya iman itu bukan mengenai menerima apa yang saudara imani. Itu yang saya mau katakan. Walaupun saudara akan terima apa yang saudara imani. Jadi kalau tadi pertanyaan saya, kamu terima nggak apa yang kamu imani? Kalau kamu jawab iya, bukan artinya pasti tidak. No, kita akan dapatkan apa yang kita imani. Karena Tuhan juga mengatakan begitu, percayalah kamu telah menerima, maka kamu akan menerima. Betul tidak? Jadi saudara akan menerima. Ya, kalau saya tidak terima apa yang saya imani, ya saya nggak akan punya anak. Begitu. Saya masih ingat waktu anak pertama saya lahir ya. Saya tidak pernah lupa teman-teman saya, wow, bilang begini kepada saya, kamu pasti udah gak berharap lagi kamu punya anak. Saya bilang salah, setiap hari saya terus percaya bahwa saya punya anak dan Tuhan memberikan saya anak sesuai dengan iman saya. Tetapi poin saya adalah, yang paling penting iman itu bukan untuk dapat apa yang kita imani. Yang paling penting yang saudara perlu mengerti, iman itu menyenangkan Tuhan. Dengan iman saudara bisa menyenangkan Tuhan. Yang paling penting adalah iman itu bukan cuma percaya, tetapi tindakan iman yang saudara bisa lakukan. Dan waktu saudara melakukan tindakan iman, tahukah saudara ayat yang tadi kita baca mengenai pahlawan-pahlawan iman, mengenai siapa tuh yang tadi kita baca? Yang kita baca itu tadi mengenai Gideon, Barak, Simson, Yefta, Samuel, begitu ya. Ini orang jadi pahlawan iman bukan karena mereka dapatkan apa yang mereka imani. Mereka jadi pahlawan iman karena mereka melakukan tindakan iman. Dan tindakan itu yang dihargai, yang membuat mereka jadi pahlawan. Terlepas dari dapat atau enggak yang mereka imani. Amin. Dan akhirnya iman yang terbesar saya percaya adalah percayalah kepada kehendak Tuhan. Percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Dan ini bukan artinya jadi tidak pasti. Bukan. Karena kembali lagi iman adalah kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya. Dan kita tahu apa yang Dia katakan mengenai dirinya dari ayat firman Tuhan. Amin. Akhirnya yang terakhir nih. Sebagai keluarga. Saudara ini punya keluarga kan? Keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Matius 18 ayat 19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Siapa yang paling dekat dari 2 orang? Suami istri. Ada kekuatan, ada kuasa dari kesepakatan iman. Waktu suami dan istri sepakat dan beriman bersama-sama. Itu kenapa suami istri kalau keadaan lagi susah, jangan malah jadi ribut. Waktu saudara ribut lagi susah, saudara melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang ayat ini katakan. Karena justru waktu keadaan susah, itu merupakan waktu kita bisa sepakat dan beriman. Dan ayat ini katakan,
Jika dua orang daripadamu, jika suami dan istri di dunia ini sepakat, dikatakan meminta apa? Meminta sesuatu tidak, meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa dari kesepakatan bersama. Dan saya bukan cuma bicara mengenai suami dan istri. Mungkin ada ibu yang tidak punya, ada istri yang sudah tidak ada suami, atau ditinggalkan oleh suami, tapi saudara punya anak. Sepakat dengan anakmu. Anak juga begitu, sepakat dengan orang tuamu. Atau mungkin saudara sebatang kara, kita bukan cuma bicara mengenai keluarga jasmani. Ada keluarga rohani seperti ini. Itu kenapa sebagai keluarga rohani, tahukah saudara, ada kuasa dari iman bersama sebagai keluarga rohani, sebagai gereja lokal. Jangan main-main dengan itu, ada kuasa. Dan saya percaya ini juga kenapa saudara perlu ada di dalam keluarga rohani. Karena keluarga rohani menjadi tempat di mana saudara bisa bertemu dengan orang lain, dengan saudara seiman, yang ayo sepakat beriman bersama dengan saya. Dan apapun yang kita imani, yang kita minta di dalam kesepakatan, iman dan permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Amin. Jadi kalau keluarga jasmani nggak dapat temu jasmani, keluarga jasmani, cari anggota keluarga rohani. Sepakat. Ajak orang. Sepakat sama-sama di dalam keluarga rohani. Para Pastor Raswan, Ibu Sharon, atau para pemimpin di sini, atau saudara satu sama lain. Cari orang lain. Ayo sepakat bersama saya. Untuk beriman, untuk minta, untuk percaya kepada Tuhan. Itu terjadi. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Engkau bicara kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan perjalanan iman yang sedang kami jalani. Kau lanjutkan pernyataan kebenaran ini bagi setiap kami, bagi setiap keluarga. Sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan perjalanan kami, sesuai dengan pergumulan kami pada saat ini. Engkau tahu apa kesulitan kami, apa yang sedang kami imani pada saat ini. Kami tahu Engkau memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh beriman mencari Tuhan. Dan biarlah ayat ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan tantangan, pergumulan, persoalan kami di dalam dunia ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan semua itu. Iman kita. Bangkitkan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Bangkitkan iman setiap kami sedemikian sehingga kami memperkatakan apa yang kami imani. Bangkitkan iman kami sedemikian sehingga kami melakukan tindakan iman. Bangkitkan iman kami sedemikian sehingga kami tahu, kami percaya kepada kedaulatan Tuhan yang akan mewujudkan, yang membuat semua yang kami imani terjadi di dalam hidup kami. Karena bagimu-lah Tuhan, Efesus 3, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami imani. Engkau bisa melakukan jauh lebih banyak daripada itu semua. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam umat-Mu. Dan aku ingin ayat ini biarlah dimeteraikan bagi kami semua. Dengar saudara firman Tuhan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak bahkan dari apa yang saudara imani. Di dalam hidupmu. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk iman yang membuat kami menang di dalam dunia ini. Berkati jemaat-Mu. Tuhan jawab setiap doa, setiap pergumulan, setiap permohonan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sedang saudara gumulkan, apa yang sedang saudara imani, saudara bisa bawa itu sekarang kepada Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Silakan Pak Fir. Tuhan adalah Tuhan yang baik.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sambil mengangkat tangan mengatakan, all my life you have been faithful. Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sekali lagi, all my life, come on. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. Every breath, With every breath that Yes. I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You're good, you're good, Your goodness is running after, is running after your goodness. Your goodness is running after, me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Come on. Your goodness is running after me. your goodness is running after, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari kita katakan ini sudah jadi iman kita. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi Bang, biar ini jadi all kata-kata my iman. life, All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing Of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mungkin ada saudara yang kecewa. Saudara merasa saudara beriman, udah bersungguh-sungguh beriman. Tapi tidak terjadi atau malah terjadi yang sebaliknya dari apa yang saudara imani. Mungkin saya juga nggak bisa jawab kenapa terjadi seperti itu. Tapi di dalam keterbatasan pengertian kita, bawa itu kepada Tuhan. Tanyakan itu kepada Tuhan, nggak apa-apa loh saudara. Tuhan, saya udah begitu beriman mengenai ini, kok bukan cuma nggak terjadi, yang terjadi malah berlawanan. Bawa itu kepada Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa Engkau menjamah orang-orang yang sedang bertanya seperti itu pada saat ini. Kau menyatakan dirimu, menyatakan kehadiranmu, menyatakan kekuatanmu. Dan aku berdoa, mungkin ada dari kami yang terluka karena itu. Tuhan, sembuhkan luka kami dengan jamahan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kami,
Apapun pengalaman masa lalu kami, buat kami menjadi orang yang berani percaya, berani beriman. Tuhan, aku berdoa Engkau impartasikan keberanian ilahi kepada setiap kami. Apapun masa lalu kami, apapun pengalaman kami, apapun tantangan kami saat ini, apapun kesulitan yang kelihatannya ada di depan kami, aku berdoa Tuhan biar impartasi keberanian untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan datang kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera yang juga berlimpah, yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kami. Tuhan berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, bagi yang hadir di sini maupun diikuti secara Zoom. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah apapun yang saudara lakukan di dalam minggu ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara.